Terima kasih, selamat sore pemirsa di rumah, terutama rakyat Papua. Pada kesempatan ini saya ingin mau sampaikan revisi Undang-Undang Otsus tahun 2001 nomor 2001. Kesempatan ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga semua lapisan masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai menolak hal ini. Kenapa? Karena Undang-Undang Otsus ini kan bukan pemberian hasil daripada Republik ini, tapi suatu perjuangan yang panjang. Nah, sekarang ini di DPR RI lagi ada pansus untuk mengadakan revisi 2 pasal. Nah, itu tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Otsus, sehingga pasal 77 tentang itu kan sudah dijelaskan bahwasannya roh daripada Otsus ini adalah ada di sana adalah Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang harus membahas melalui RDP itu. Nah, kenapa pada kesempatan hari ini di seluruh fraksi-fraksi dan seluruh anggota DPR Provinsi Papua berbondong-bondong datang ke seluruh fraksi-fraksi di Republik Indonesia, terutama juga pertama sekali datang di fraksi Partai Amanat Nasional untuk menerima berbagai macam aspirasi. Terutama pada prinsipnya adalah revisi terbatas yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI yang sedang yang buat pansus itu pada prinsipnya menolak. Karena ini undang-undang adalah leg spesialis dan undang-undang paling strategis. Kesempatan dan momen begini tidak akan pernah datang 2 kali dalam hidup rakyat Papua, sehingga ini momen yang paling utama. Oleh karena itu seluruh rakyat Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Provinsi Papua yang memberikan amanat oleh rakyat Papua ingin agar supaya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua ini secara keseluruhan kalau memang pemerintah Republik Indonesia ingin mau revisi, sehingga tidak inginkan hanya 2 pasal saja dengan revisi terbatas. Pertama pasal 77 tentang perimbangan keuangan DAU khusus itu 2,5% dengan undang-undang pemekaran. Sebab ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin ini yang diinginkan oleh rakyat Papua, sehingga 1, 2, sampai 3 hari ini kita fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menerima dipimpin oleh Ketua DPR Provinsi Papua, Wakil Ketua DPR Provinsi Papua, Wakil Ketua DPR Provinsi, semua fraksi-fraksi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Ketua Fraksi Nasdem, Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi B3, Ketua Fraksi Perwakilan Papua hadir di sini, kita menerima. Jadi sekali lagi saya memberikan catatan kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI, pada prinsipnya kita menolak revisi terbatas dalam 2 pasal ini. Oleh karena itu, kalau revisi Undang-Undang Otsus ini, saya alangkah baiknya Bapak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah ataupun Inpres saja cukup. Jadi tidak mengeluarkan tentang undang-undang. Karena ketika undang-undang revisi hanya 2 pasal saja, nanti rakyat Papua bukan hanya menambah baik, tapi menambah masalah besar. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan DPR RI, pansus ini diindahkan dan dibatalkan dan kembalikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan Inpres ataupun dalam bentuk apapun untuk terbatas 2 pasal ini saja kalau memang ini urgensi dan akan mengejar APBN 2021 agar supaya uang Otsus akan berakhir dalam 2 ini. Saya pikir cuma Inpres saja udah cukup. Tidak usah lagi untuk mengadakan revisi besar-besaran, karena revisi besar-besaran saya ingin agar dan memberikan catatan supaya revisi secara keseluruhan dari pasal 1 sampai 77 ataupun 79 sesuai dengan undang-undang Otsus. Nah, ini yang saya ingin mau sampaikan juga kepada masyarakat Papua yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada kesempatan ini hadir di tempat ini untuk semua fraksi-fraksi di DPR ini minta dukungan, kecuali mungkin BDP fraksi Dewan DPR RI yang belum menerima hal itu. Tapi hampir seluruhnya 8 fraksi di DPR RI menerima
semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Dan saya pikir ini satu kemajuan yang luar biasa, tapi tidak hanya melalui catatan-catatan yang bagus di atas kertas, tapi saya berharap implementasi RDP yang membawa melalui fraksi-fraksi melalui DPR Provinsi Papua sudah diparipurnakan, dan hasil paripurna dan keputusan itu bawa kepada semua fraksi DPR RI ini. Sebenarnya Undang-Undang Otsus ini memberikan amanat kepada rakyat Papua melalui dua lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Provinsi Papua harus duduk. Jadi ini tidak harus hanya anggota DPR terhormat dari rakyat Papua datang fraksi ke fraksi, itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak logis sebenarnya. Karena mereka ini terhormat sehingga mereka duduk setara dengan pansus untuk melihat bagaimana keinginan rakyat Papua, karena mereka ini perwakilan Papua. Jadi datang orang per orang, walaupun lewat lembaga tapi datang fraksi ke fraksi. Nah ini saya pikir ini tidak ada kemajuan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Presiden mengeluarkan impres atau perpu tentang dua pasal ini, dan sekarang dibahas oleh Pansus DPR RI untuk dua pasal. Saya pikir dibatalkan saja. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban bagi rakyat Papua agar supaya mereka bisa mendapatkan kehormatan bagi mereka. Dan kami juga di sini didampingi oleh fraksi kita juga. Kami di fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Papua juga ada, terus wakil ketua DPR kita juga ada, dan kami di fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI sangat menerima dan sangat berterima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa untuk bagaimana kepentingan rakyat Papua. Karena itu sekali lagi saya atas nama Mesak Mirin, anggota DPR RI Komisi 9, yang juga fraksi Partai Amanat Nasional yang mengutus dari Provinsi Papua, yang mewakili rakyat-rakyat di Papua dari 29 kabupaten kota, ingin dan memberikan catatan dan saran kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dua pasal ini segera mengeluarkan perpu atau peraturan pemerintah, dan tidak harus dengan Undang-Undang Otsus. Dan kalau mau revisi Undang-Undang Otsus secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera, shalom untuk kita semua.